Fa inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan al-qalb, hati, al-mayyita, hati manusia yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita yang telah diberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan, aktivitas keseharian kita dengan harapan semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah kepada golongan abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut dan para pengikut-pengikutnya, dan kita sebagai umatnya selalu berharap mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kali ini akan disampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad, yaitu yang berkaitan dengan pergaulan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Satu sama lain saling membutuhkan. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang kuat membutuhkan yang lemah membutuhkan yang kuat. Yang jelas kita satu sama lain saling membutuhkan. Dan karena kita sebagai makhluk sosial, jelas
Dalam kehidupan kita akan terjadi yang disebut pergaulan. Maka dalam hal pergaulan ini Rasulullah SAW telah menyampaikan dua nasihat tentang pergaulan. Sebagaimana hadis Nabi, qala Rasulullah SAW, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar." Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Kalian semuanya harus bergaul dengan para ulama. Itu yang pertama. Wastima'i kalamil hukama, dan yang kedua, hendaknya kalian semua mendengarkan kalam-kalam para ulama, para hukama, yaitu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ahli hukum, orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena kata Rasul, fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan al-qalb, hati, al-mayyita, hati manusia yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata, bagaikan hidupnya bumi yang sudah gersang, bima'il matar, yang gersang itu yang mati itu yang gersang. Bima'il matar, dengan turunnya hujan. Maka tanah yang gersang itu menjadi subur, tanaman-tanaman akan jadi, dan semua manusia akan menjadi makmur. Sumber daya alam akan banyak. Tapi ketika bumi ini tandus, bumi ini gersang, terus tidak turun hujan, maka manusia gelapakan, ketir-ketir, bingung mencari air dari sana, kadang-kadang jauh mengambil air dengan mesin, dengan usaha-usaha lain. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu adalah tamzil dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mau dihidupkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang mati, maka kita harus pandai-pandai bergaul. Kita harus bergaul dengan ulama, mendengarkan pencerahan, penjelasan, tausiah, arahan dari para ulama. Kita ikut ngaji ke majelis ta'lim, ikut hadir ke madrasah-madrasah. Insya Allah hati kita akan terobati
hati kita akan bercahaya kembali, akan hidup kembali dari kematian ketika disiram oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan selain itu kita juga harus banyak mendengarkan kalam-kalam hukama, orang-orang yang bijaksana. Dua nasihat Nabi ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik, bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita terbimbing, hidup kita terarah karena ilmu kita. Insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Bergaulah bersama para tokoh, wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama, wa khalitul hukama, dan bersahabatlah dengan orang-orang yang bijaksana. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam riwayat lain disebutkan bahwa kita harus duduk bersama para ulama. Kita harus bersahabat dengan orang-orang bijak, dan kita harus bersahabat juga dengan para tokoh. Yang menjadi kesimpulan adalah bahwa ulama itu terdiri atas 3 golongan. Yang pertama, ulama yang menguasai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kategori ini adalah mereka yang banyak mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah hukum. Ulama golongan kedua yaitu ulama yang menguasai ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ma'rifat. Mereka kerap disebut hukama, yaitu orang-orang yang alim, yang serius pada upaya perbaikan akhlak, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hati mereka selalu bersinar, selalu bercahaya oleh ma'rifatullah, dan jiwa mereka tercerahkan oleh keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, adapun ulama yang ketiga, golongan yang ketiga adalah ulama yang menguasai 2 hal di atas, yaitu biasa disebut dengan al-kubara. Al-kubara. Sesungguhnya bergaul dengan para ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, itu mampu membentuk keluhuran jiwa. Bahkan terkadang kerlingan mata mereka lebih bermanfaat dari ucapan. Kerlingan mata mereka lebih bermanfaat daripada ucapan. Jika seseorang yang dengan kerlingannya saja ia memberi manfaat, ucapannya pasti jauh lebih bermanfaat. Dikisahkan bahwa Imam As-Suhrawardi pernah berkeliling di sekitar Masjid Al-Khaif. Di mana itu Masjid Al-Khaif? Di Mina. Sambil menatap wajah setiap orang yang ditemuinya, dia ditanya tentang sikapnya itu. Dia pun menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang apabila
mereka memandang orang lain, mereka dapat merasakan rasa bahagia. Itulah yang aku harapkan. Nabi SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fasayabtaliyahumullah bisalasati baliyatin ula yarfa'ullahu barakatan ala kasbihim wasaniyata yusallitullah ta'ala sultana zalima wasalisata yakhrujuna bighairi imanin. Kata Nabi, aku akan datang suatu masa, saat itu umatku lari dari para ulama dan fuqaha, lalu Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan berupa 3 macam musibah. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan rezeki mereka. Yang kedua, Allah akan angkat penguasa zalim untuk mereka. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari kehidupan dunia ataupun meninggal tanpa membawa iman. A'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menghormati, menghargai, dan takdim kita kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kita jaga mereka, kita hargai mereka. Mari kita dekati mereka, menuntut ilmu kepada mereka, minta arahan, tausiah, dan dekatlah dengan mereka. Insya Allah, semoga dengan dekatnya kita dengan para ulama, dengan guru-guru kita, selalu kita minta arahan dan tausiah, kita diberikan hidayah dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baik min hidayatillah, hidayah dari Allah. Yang jelek min du'fi nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.